Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Fitria Ulfa. Saya mahasiswa IAIN Pekalongan, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan NIM 3517121. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya bersama salah satu anak berkebutuhan khusus di SLB Merica Wiradesa. Sebelumnya saya minta maaf karena observasi yang saya lakukan tidak bisa saya laksanakan secara maksimal karena adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga saya tidak bisa secara langsung mengamati perilaku anak berkebutuhan khusus yang saya observasi ketika di sekolah. Namun observasi tetap bisa dilakukan dengan cara online, yaitu saya mewawancarai gurunya yaitu dengan via WhatsApp chat sesuai dengan permintaan sang guru juga, dan mengingat juga adanya COVID-19 ini, kemudian juga kemudian juga ketika mewawancarai, ketika mengobservasi anak berkebutuhan khusus, saya melakukannya dengan cara terjun langsung di kediaman di rumah anak berkebutuhan khusus tersebut, yaitu di Ramatsari, Pekalongan Barat. Adapun identitas dari anak berkebutuhan khusus yang saya amati yaitu bernama Fitri Herunisa, ibunya bernama Nur Laila, dan ayahnya Iwan. Kemudian anak yang saya amati ini mempunyai tunagrahita. Perlu diketahui bahwa tunagrahita itu sendiri yaitu suatu kondisi kecerdasan anak jauh di bawah rata-rata. Hal itu ditandai dengan keterbatasan intelijensi dan ketidakcakapan dalam komunikasi. Kemudian anak berkebutuhan khusus ini juga mempunyai istilah-istilah lain, yaitu anak ini biasa disebut juga dengan anak retardasi mental ataupun anak keterbelakangan mental. Kemudian juga anak ini sukar mendapatkan pendidikan di sekolah umum atau sekolah biasa. Jadi anak berkebutuhan khusus tunagrahita ini sangat disarankan dan diharuskan untuk menerima pendidikan di sekolah luar biasa. Karena jika anak tunagrahita tersebut dipaksakan untuk masuk ke sekolah umum atau sekolah biasa, akan dikhawatirkan nanti ABK tersebut tidak akan bisa mengikuti pelajaran seperti teman-teman sebayanya karena adanya keterbatasan intelijen yang dimiliki ABK tersebut. Menurut wawancara saya dengan orang tua Fitri, yaitu orang tua anak berkebutuhan khusus tersebut, dijelaskan bahwa Fitri ini pada awalnya masuk di sekolah umum di SD Negeri 8 Pekalongan. Kemudian pada saat Fitri kelas 1 SD, gurunya sempat membicarakan kepada orang tua Fitri bahwa Fitri tidak bisa mengikuti pelajaran seperti teman-teman yang lainnya. Namun pada saat itu gurunya memberi kesempatan dan gurunya juga tidak menyadari bahwa Fitri ini mempunyai keterbelakangan mental. Pada saat itu dari pihak sekolah memberikan kesempatan bagi Fitri untuk belajar lebih giat lagi dan Fitri pun dinaikkan. Kemudian di saat kelas 3 Fitri sempat tidak naik kelas. Kemudian dan akhirnya sampai lulus dengan nilai paling rendah dengan nilai NIM paling rendah. Kemudian ibunya sempat menyadari bahwa Fitri ini berbeda dengan anak-anak yang lain, dan ibunya berniatan untuk memasukkan Fitri mendaftarkan di SMP SLB Wiradesa. Namun
ayahnya menolak karena menurut ayahnya Fitri ini bukan anak yang tidak normal. Fitri ini merupakan anak yang normal, hanya saja memerlukan perhatian dan pendidikan yang lebih intensif supaya Fitri ini bisa sama dengan teman-teman sebayanya. Ayahnya bahkan berniatan untuk mendaftarkan Fitri di salah satu SMP negeri di Pekalongan, yaitu di SMP Negeri 4 Pekalongan. Namun dengan adanya dorongan dan masukan oleh tetangga-tetangganya bahwa Fitri ini berbeda dengan anak-anak yang lain, akhirnya kedua orang tuanya pun setuju untuk memasukkan Fitri di SLB. Sejak Fitri menempuh pendidikan di SLB, orang tuanya juga menyadari bahwa Fitri ini mempunyai perkembangan di bidang kognitifnya, dan juga Fitri juga sudah dapat diajak bicara, diajak berkomunikasi dengan orang lain dengan nyambung. Dan orang tuanya, Fitri ini lahir dengan normal, dengan usia kandungan 9 bulan, sama dengan usia kandungan seperti bayi-bayi yang lain yang normal. Namun saat Fitri ini lahir, bentuk kepalanya agak lebih besar daripada teman-teman yang lain. Kemudian juga Fitri pernah demam ketika balita. Fitri juga pernah mengalami demam tinggi hingga kejang-kejang. Dilihat dari perkembangan fisiknya, perkembangannya berlangsung secara normal. Namun ketika anak-anak yang lain sudah menguasai bahasa dan sudah bisa berbicara, Fitri ini bahkan belum bisa menguasai hal tersebut. Dilihat dari situ bisa kita lihat bahwa dari ciri-ciri tersebut sudah dapat dilihat bahwa anak itu merupakan anak tunagrahita karena mempunyai perkembangan yang cukup lambat daripada teman-teman yang lain. Menginjak agak besar saat usia TK itu Fitri bahkan susah diajak berkomunikasi dengan orang lain. Itu juga termasuk ciri-ciri bahwa anak tersebut mempunyai tunagrahita. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan bersama guru Fitri, yaitu Ibu Tutik selaku guru pendamping di kelas Fitri, diketahui bahwa guru mempunyai hambatan, bahwa Ibu Tutik ini mempunyai hambatan dalam mengajar Fitri, yaitu Fitri ini kurang dalam kemampuan berhitung matematika. Seringkali Fitri tidak bisa mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian juga Fitri sangat susah untuk menyebutkan bilangan secara beruntut. Misalnya ketika guru meminta Fitri untuk menyebutkan angka dari 20 sampai 25, itu Fitri tidak bisa, susah untuk menyebutkan secara beruntut. Kegiatan belajar berlangsung juga ada kebiasaan Fitri yang juga menjadi hambatan bagi guru, yaitu Fitri seringkali mempunyai pandangan yang kosong dan tidak konsentrasi. Hal lain yang menjadi hambatan juga yaitu bahwa Fitri itu tidak bisa mengingat sesuatu dalam jangka panjang, jadi cenderung lupa seperti itu. Namun dibalik keterbatasan yang dimiliki oleh Fitri, ada pun keistimewaan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus Fitri ini, yaitu ia sangat cepat untuk memahami pelajaran pendidikan agama daripada teman-teman yang lain. Hal itu menjadi nilai plus bagi Fitri, dan juga Fitri juga mempunyai cita-cita untuk menjadi guru agama. Nah, mungkin dari situlah karena Fitri ini merasa bahwa ia menyukai pendidikan agama, dia pun juga mempunyai cita-cita untuk menjadi guru agama.
Keistimewaan lainnya dimiliki oleh Fitri itu menurut gurunya yaitu mempunyai tulisannya bagus dan rapi jika dibandingkan dengan lainnya yang mungkin kurang rapi dan sedikit berantakan. Adapun catatan saya bagi anak berkebutuhan khusus yang bersangkutan bahwa ketika menjalankan proses observasi, Fitri ini memang cenderung tidak fokus matanya, seperti pandangannya itu kosong. Kemudian juga ketika ditanyai, dia cenderung lebih ke malu dan menundukkan kepalanya. Juga Fitri ini jika ketika saya memberikan suatu pertanyaan kepada Fitri ini lebih ke malu dan harus dipancing oleh ibunya terlebih dahulu untuk bisa menjawab. Jadi kalau sudah dipancing oleh ibunya, baru Fitri ini baru bisa menjawab pertanyaan dari saya walaupun kalimatnya tidak panjang. Berdasarkan dari wawancara yang telah saya lakukan dengan guru pendamping Fitri ini, juga diketahui bahwa Fitri ini masuk dalam tunagrahita ringan dengan IQ 62. Adapun fasilitas yang ada di sekolahan yaitu fasilitas untuk tunagrahitanya itu sendiri, untuk alat pendidikan khusus mungkin tidak ada, hanya ada spidol, kemudian papan tulis dan buku dan lain sebagainya seperti alat tulis seperti biasanya. Kemudian juga ada alat peraga. Alat peraga ini yaitu bisa berbentuk krayon, warna-warna pernak-pernik, berbagai warna-warna, dan menara gelang dan juga puzzle. Berdasarkan dari guru yang bersangkutan, diketahui bahwa fasilitas anak berkebutuhan khusus tunagrahita ini memang sangat terbatas karena memang fasilitas ini juga berasal dari pemerintah. Saran saya yaitu pemerintah juga memberikan fasilitas yang cukup memadai bagi SLB Wiradesa Mreca ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.